Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik Gimana Bu. yang lain? Alhamdulillah sehat Bu yang lainnya. Baik, Ya. kita mulai saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Kami dari Prodi Pendidikan IPS dari Universitas Negeri Jakarta izin mewawancara Ibu mengenai profesionalisme dan realitas guru di era digital. Sebelumnya, izin kami perkenalkan diri, saya Muhammad Aryan Pramudia. Perkenalkan Ibu, nama saya Pak Kabikal Putra Hidayat. Salam kenal. Perkenalkan Ibu, nama saya Raisa Faralea. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Kalsia Zaki Priana. Iya, salam kenal. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Rahmadiana. Iya, salam kenal Baik kembali. Ibu, jadi kami izin mewawancarai Ibu ya terkait beberapa pertanyaan, ada sekitar 8 pertanyaan Ibu. Untuk Ibu sendiri, Ibu mau pertanyaannya satu-satu Ibu memberi jawaban atau Ibu mau menampung pertanyaannya terus jawabannya di akhir Ibu? Mana yang nyaman ya? Boleh satu-satu biar tidak meluas. Takutnya nanti meluas. Baik Jadi, Ibu, boleh. terima kasih. Nah, saya persilakan untuk penanya pertama yaitu Bikal, silakan Bikal. Baik, sebelumnya saya mohon izin ya Bu untuk mewawancara Ibu. Ya, silakan semampu saya ya. Baik Ibu, tidak apa-apa. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana guru menjaga etika dan profesionalisme di era digital? Bagaimana guru menjaga etika dan profesionalisme di era digital? Kalau kita lihat, ini kaitannya nanti ada hubungannya dengan Hari Guru, tanggal 25 November hari Selasa nanti, itu adalah hari ulang tahun guru atau Hari Guru. Pertanyaan ini sepertinya ada hubungannya. Baik, kalau kita lihat antara etika dan profesionalisme itu sangat berhubungan. Kita tahu seseorang yang profesional itu kalau tidak ada etika itu kadang percuma. Etika juga kalau tidak diimbangi dengan profesionalismenya itu juga percuma. Jadi antara dua kata ini saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini, bagaimana guru menjaga etika dan profesionalisme di era digital itu banyak caranya. Yang pertama, mau tidak mau ya, sekarang ini zaman digitalisasi di mana banyak sekali macam-macam media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan macam-macam. Nah, bagaimana caranya antara etika dengan profesionalisme ini bisa seiring dan sejalan? Pertama yang harus kita lakukan biasanya dengan menggunakan medsos dengan bijak. Kita tahu banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat dari medsos. Kalau kita istilahnya menerima informasi itu secara utuh, kita pelan terkadang informasi itu tidak benar, itu atau istilah anak sekarang hoax itu. Yang bisa juga kita lihat dengan cara komunikasi yang jelas dan profesionalisme. Dalam arti kata, kalau kita berkomunikasi itu harus jelas sesuai dengan profesi kita. Sebagai guru, kalau kita tidak memberikan informasi yang jelas, bagaimana dengan murid-murid kita itu. Ya, bisa juga dengan cara mengikuti kebijakan pemerintah, kita kerucut lagi dengan kebijakan sekolah. Jadi itu harus seimbang itu. Bisa juga dengan mengembangkan literasi digital. Nah, ini yang lagi viral. Biasanya buku-buku itu kan dalam bentuk buku yang bisa kita pegang. Sekarang dengan adanya digitalisasi, buku itu tidak lagi berbentuk buku, tapi bisa kita baca di mana saja. Banyak sumber-sumber buku-buku itu hanya dalam satu genggaman kita, bisa lewat HP atau laptop itu. Jadi dengan mengikuti mengembangkan literasi digital itu banyak sekali pengetahuan atau informasi-informasi yang kita terima. Bisa juga cara kita menjaga etika dan profesionalisme digital itu dengan cara mengupgrade pengetahuan kita dan keterampilan. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Banyak. Kalau kami guru itu ada namanya ruang guru dan tenaga kependidikan atau ruang GTK. Kalau dulu namanya PMM. Itu di sana banyak sekali, di situ berbagi praktik baik. Mau tidak mau yang hanya dulu secara offline misalnya bertemu itu harus nyata di depan. Sekarang kita bisa punya banyak teman, punya banyak informasi lewat HP, lewat medsos yang lain-lain lah. Terutama di ruang GTK itu banyak pengalaman guru dari berbagai daerah seluruh Indonesia itu bisa kita dapat lewat dari ruang GTK. Kalau adik-adik nanti sudah jadi guru, itu adik-adik bisa mengakses ruang GTK. Sekarang pun bisa, aplikasinya sudah ada. Itu menurut saya. Ya Bu. Boleh. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi pendidikan? Tantangan terbesarnya, pertama, kalau menurut saya itu keterampilan guru. Karena banyak sekali guru-guru yang masih gaptek, terutama guru-guru yang usianya sudah 40 ke atas, biasanya banyak yang gaptek, itu tantangan terbesar. Banyak yang, mungkin adik-adik tahu, kalau ada apa-apa, ya sudah, kami sudah tua, yang muda-muda aja, itu. Nah, itu yang harus, perlahan-lahan, itu dikikis. Kalau di tempat kami, yang muda itu menjadi coach atau pembimbing bagi yang tua. Jadi dalam segala apapun, didampingi, diajak. Jadi perlahan-lahan, minimal, yang tua ini mengerti sedikit lah tentang teknologi, paling tidak itu. Nah, itu yang keterampilan guru itu. Kemudian bisa juga tantangannya masalah keamanan dan privasi. Adik-adik tahu banyak sekali informasi-informasi atau akun-akun kita yang istilahnya dihack. Nah, itu tantangan terbesar menurut saya. Bisa juga mengenai akses. Tantangan kenapa? Kalau di kota-kota kemungkinan untuk akses wifi, internet itu mudah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah pelosok? Nah, buktinya kemarin ketika kita COVID itu heboh itu terus terang.
ada guru yang hanya bisa apa ya, cuma mengetik, balas WA, mau tidak mau dengan COVID kita harus menggunakan teknologi digital itu mau tidak mau belajar itu. Nah itu akses. Tapi itu kalau di kota-kota besar yang memang aksesnya mudah. Tapi kalau yang di pelosok tidak bisa jauh-jauh deh di tempat kami. Kalau sudah ke pinggiran itu apa ya, wifi itu apa turun naik. Itu tidak stabil itu. Terkadang apa lancar, terkadang tidak. Nah itu menurut saya kendalanya. Jadi ada 3 menurut saya tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi digital. Yang pertama keterampilan guru, kemudian keamanan, karena dengan adanya itu rasanya banyak keamanan dan privasi kita yang tidak bisa lagi kita jaga. Kemudian juga mengenai akses, kalau menurut saya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bu. Boleh. Bagaimana cara Ibu menyesuaikan metode mengajar dengan perkembangan teknologi? Pertama sekali kita yang harus dilakukan, kalau menurut saya dengan adanya teknologi itu bisa membantu di dalam metode pembelajaran, tetapi tidak sepenuhnya. Karena tugas seorang guru itu, tugas utamanya itu bukan hanya memberikan materi, tapi ada tugas lain yang mendalam, misalnya membimbing, mendidik, kemudian juga memotivasi. Nah, itu. Kemudian teknologi itu bagaimana bisa membuat kita meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Jadi yang kalau dulu kita menggunakan cara lama ya atau manual itu banyak sekali. Contoh, kalau dulu kalau kami mengajar itu harus buat mapping mindset itu di selembar karton ditulis. Nah, itu kan butuh waktu. Dengan adanya teknologi ini, digitalisasi ini mudah. Apalagi sekarang ada apa ya, aplikasi AI itu. GPT, itu mempermudah, tetapi itu tadi tidak sepenuhnya membantu. Ada tugas-tugas guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu. Itu tadi, tugas membimbing, memotivasi, mendidik, itu tidak bisa digantikan oleh yang namanya alat itu. Kemudian, cara saya menyesuaikan juga, misalnya dengan memanfaatkan medsos untuk berbagai informasi. Misal, kalau kami SD kan ada IPAS. Nah, materi hari itu tentang apa? Sebelum menyampaikan ke murid, itu cari-cari dulu. Baru nanti ketika masuk kelas itu sudah siap. Anak-anak antusias. Tapi tidak sepenuhnya membantu. Itu tadi. Kemudian, itu tadi ya, kita harus mengembangkan keterampilan digital. Banyak guru yang kalau kami sekarang banyak misal untuk memasang infokus dari laptop ya ke infokus itu kabelnya itu kadang masih minta bantuan ke rekan guru yang lebih memahami. Tuh. Nah, itu yang harus dikembangkan lagi. Kemudian cara lagi dengan pembaharuan metode pembelajaran. Sekarang banyak metode pembelajaran. Yang paling ini sekali, yang terakhir sekali yang lagi viral, yang lagi sedang digalakkan adalah metode pembelajaran mendalam. Itu semua se-Indonesia lagi ikut BIMTEK mengenai pembelajaran mendalam itu. Itu menurut saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raisa. Nah, baik, terima kasih ya kepada Pikal karena sudah bertanya 3 pertanyaan. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh Raihan. Silakan Raihan. Baik Bu, izin memberikan pertanyaan. Menurut Ibu itu apa sih langkah-langkah strategis yang mendukung nyata yang paling efektif yang harus diambil oleh institusi pendidikan seperti sekolah, pemerintahan, atau LPTK untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan profesionalisme guru ideal di era digital dengan kondisi real yang ada di lapangan? Menurut saya itu yang pertama itu pengembangan kurikulum. Dalam arti kata bukan gonta-ganti kurikulum, tapi kurikulum yang ada itu dikembangkan. Itu kan di masyarakat ganti menteri, ganti kurikulum. Memang kenyataan seperti itu. Orang yang bukan di dunia pendidikan, bukan guru, sepertinya enak ya Dek ya. Tapi kami guru, ibaratnya kami itu guru seperti contoh. Kita mau masak sayur, contoh kita mau masak sayur kangkung. Kita siapkan apa bahannya, kita siapkan bumbunya, sudah kita siapkan, kita masak. Bagaimana masakan ini enak ketika dimakan oleh orang yang akan makan masakan kita itu rasanya enak. Sama seperti kita guru. Ada materi yang akan kita sampaikan kepada murid. Bagaimana materi ini bisa diterima murid menerimanya dengan nyaman, bisa memahami dengan cepat. Nah itu tugas penting bagi kita seorang guru. Tapi dengan adanya gonta-ganti itu bingung. Sebenarnya kurikulum merdeka itu ke-13 kalau menurut saya itu sudah bagus. Kan ada tiga penilaian di dalam kurikulum merdeka. Kognitif, afektif, dan psikomotor dan keterampilan. Tinggal dikembangkan saja mestinya. Tetapi ketika di zaman Pak Nadiem kurikulum merdeka itu merujuk kepada ini Ki Hajar Dewantara. Oke lah, tidak jadi masalah. Tetapi kesini ketika ganti menteri, mulai kan ini guru-guru sekarang se-Indonesia Raya itu ikut BIMTEK pembelajaran mendalam. Katanya masih kurikulum merdeka, tapi metode pembelajarannya saja pembelajaran mendalam, di mana murid diharapkan mampu atau mendapat pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan. Itu menurut penguasa yang di atas. Itu apapun kita terima. Itu pembang kurikulum. Yang pertama menurut saya langkah strategisnya. Yang kedua setelah kurikulum dikembangkan, nah guru-guru mulai dilatih. Nah, sekarang sudah mulai. Akhir Desember ini semua harus menyelesaikan BIMTEK pembelajaran mendalam. Desember terakhir itu 3 bulan itu. Dari bulan September, Oktober, November, Desember. Ini ada kemarin ada yang tahap 1, ada yang tahap 2. Tetapi sama seperti kurikulum merdeka, itu bertahap. Tidak semua sekolah yang diikut sertakan di dalam BIMTEK itu. Karena BIMTEK itu berbiaya, Dek. Tidak semua sekolah bisa membayar biaya BIMTEK.
satu orang kepala sekolah dan 2 orang guru itu biayanya hampir 10 juta untuk 3 bulan. Diambil dari mana? Kalau sekolah yang dapat bos kinerja, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau yang sekolah biasa itu diambil dari bos reguler. Berarti kan mengurangi anggaran dana-dana yang lain. Itu menjadi kendala. Tuh. Kemudian menurut saya kata yang ketiga itu pengadaan alat teknologi. Mau tidak mau, sekolah, terutama para pengambil kebijakan di atas, itu harus menyiapkan sarana prasarana. Contoh, kalau sekarang ini ada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, mungkin ada yang mengalami namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu kan sarana prasarana pertama yang harus kita siapkan itu Chromebook atau laptop dengan spek yang sudah dipersyaratkan itu. Nah, kemarin ada sekolah-sekolah, pada zaman Pak Nadiem itu ada beberapa sekolah yang dapat bantuan Chromebook. ANBK itu kan 30 anak, ada yang dapat 16, satunya untuk proktor, ada yang dapat 30, tapi banyak juga yang belum dapat. Nah, bagaimana caranya supaya ANBK ini berjalan bagi sekolah-sekolah yang belum dapat Chromebook? Pertama dengan cara meminjam, karena gelombangnya yang berbeda, boleh bisa meminjam. Bisa juga dengan cara gotong royong, siapa sih murid-murid atau orang tuanya yang punya laptop, itu boleh dipakai. Itu seperti itu. Jadi pengadaan alat teknologi. Nah, alhamdulillah sekarang di sekolah-sekolah itu sudah dapat bantuan namanya TV Smart. Kebetulan sekolah kami juga sudah dapat. Jadi yang TV besar itu deh, jadi bisa interaktif antara murid dengan guru. Jadi sangat menyenangkan. Itu salah satu upaya dari pemerintah. Jadi tantangan itu dijawab oleh pemerintah seperti itu, pengadaan alat teknologi. Itu. Jadi tantangan itu ada 3 menurut saya kalau saya simpulkan. Pertama, pengembangan kurikulum, yang kedua pelatihan guru. Karena setelah kurikulum dikembangkan kalau guru-gurunya tidak dilatih, sama saja bohong. Yang ketiga, yang paling penting pengadaan alat teknologi tersebut yang bisa mendukung semua dalam proses pembelajaran. Tuh. Adapun dukungan yang diberikan oleh institusi sekolah terutama atau pengambil kebijakan pusat, pertama jelas dukungan dana. Saya katakan tadi, untuk pelatihan guru kan butuh dana. Dana itu mau tidak mau harus dianggarkan di Arkas. Kalau dulu tidak diperkenankan, sekarang alhamdulillah diperkenankan, tapi dananya itu yang terlalu menurut kami terlalu besar. Dukungan dana itu perlu. Kemudian yang kedua, terutama dukungan institusi atau yang paling merugikan kecil itu sekolah, adanya akses teknologi yang memadai seperti pemasangan wifi. Mau tidak mau, internet kalau tidak ada wifi itu tidak akan berjalan. Tuh, banyak sekarang sekolah-sekolah yang sudah memasang wifi. Tuh. Kemudian dukungan lagi, kalau kami adanya komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Jadi setiap sekolah itu ada yang namanya kelompok guru. Kalau SD ada kelompok guru kelas bawah, kelompok guru kelas atas. Nah, guru-guru ini mereka saling sharing. Kalau ada di antara mereka itu yang keluar, mendapat pelatihan keluar, dia harus ketika pulang kembali ke sekolah harus membagikan kepada rekan-rekan sejawatnya. Istilahnya berbagi praktik baik. Nah, itu di komunitas belajar di dalam sekolah, ada komunitas belajar di antara sesama sekolah itu. Nah, itu yang sangat membantu guru-guru. Itu salah satu dukungan dari sekolah dalam mengatasi itu tadi tantangan-tantangan itu. Kemudian tidak semua memberikan penghargaan dan insentif. Jadi ada guru yang berprestasi, itu diberi penghargaan, diberi insentif. Kalau sekarang, alhamdulillah, sejak zaman Pak SBY, itu sekitar tahun 2006, itu kan guru-guru yang memenuhi syarat, itu sudah dapat sertifikasi. Itu salah satu penghargaan bagi guru. Kemudian lagi, sekarang ini setiap menjelang hari guru, ada semacam penghargaan untuk guru inovatif, guru yang bersahabat, dan lain-lain. Itu salah satu penghargaan. Itu merupakan dukungan nyata dari pihak sekolah kepada guru-guru, menurut saya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah dari sekolah Bapak Ibu ini menyediakan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknologi bagi para gurunya? Jelas. Kami secara bukan rutin tapi berkesinambungan dan secara bergiliran. Dan juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota itu secara kontinu itu mengadakan pelatihan. Misalnya pelatihan penggunaan media pembelajaran, alat peraga, itu kontinu, itu merupakan program rutin setiap tahun. Jadi misalnya setiap sekolah mengirimkan 2 orang guru dikirim ke kota untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara membuat media pembelajaran atau model pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, ketika pulang ke sekolah, dia harus mengimbaskan, istilahnya berbagi praktik baik, mulai melatih teman-temannya lain. Itu terus, tapi ada jangka waktunya misalnya selama sebulan. Itu ada pelatihan. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan baik, saya akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Bu. Sejauh mana teknologi membantu Bapak Ibu dalam kegiatan mengajar atau justru malah menantang kemampuan Bapak Ibu itu dalam mengelola pengajaran di kelas? Kalau ditanya sejauh mana membantu, sangat membantu, tapi tidak menggantikan. Karena tugas guru tidak bisa digantikan oleh yang namanya alat. Kalau membantu, sangat membantu. Karena itu memungkinkan antara guru dengan siswa bisa mengakses informasi secara luas dari berbagai sumber. Misalnya kalau anak-anak ada kan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu terhadap suatu materi. Nah, itu. Kemudian bisa juga dapat melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa kami mendapat bantuan
itu berupa TV Smart itu. Nah, di mana di dalam proses pembelajaran itu interaktif antara guru dan siswa atau murid itu sangat antusias, berjalan dengan lancar. Tuh. Kemudian adanya kolaborasi. Terkadang di dalam mengajar kami tidak hanya satu guru, tapi kalau ada kaitan dengan materi itu diajak guru tersebut. Kolaborasi juga bisa dengan pihak kepolisian, bisa juga dengan orang tua, itu kolaborasi, bisa juga dengan pihak-pihak lain. Nah, itu bisa itu. Kemudian teknologi membantu itu bisa hemat waktu juga. Ya kan? Dalam arti kata ketika menyiapkan pembelajaran dengan cara lama harus menulis, menyediakan karton, dengan adanya teknologi digital ini waktu benar-benar hemat. Jadi kita tidak terlalu menjelaskan itu mulut kita berbuih-buih. Cukup kita misal contoh kalau dalam IPS, karena saya ngajar IPS, interaksi sosial, tidak perlu interaksi itu apa, ini apa. Cukup tampilkan misalnya film orang yang lagi berjalan apa. Pokoknya kita tampilkan hal-hal seperti itu. Setelah selesai, tidak usah lama, 5 menit atau 3 menit, nanti baru tanya jawab. Nah, itu yang membuat proses pembelajaran itu menjadi sangat menarik dengan dibantu dengan teknologi tadi. Itu. Sudah itu juga teknologi itu bisa mengembangkan keterampilan guru yang bersangkutan. Jadi mulai kan, oh ini seperti ini, mencari ini seperti apa ini, seperti misalnya membuat AI, buat PPT, sekarang tidak lagi PPT yang sudah ditinggalkan orang, sudah itu tinggal chat GPT, banyak sekali. Nah, itu betul-betul sangat membantu. Saya kira itu jawabannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raisa. Baik, terima kasih Raihan karena sudah memberi 3 pertanyaan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu Kalista. Silahkan Kalista. Baik, malam Ibu. Malam juga. Maaf ya kalau rada berisik. Jadi saya ingin menanyakan yang pertama nih untuk Ibu, kalau menurut Ibu sendiri nih apakah kemajuan teknologi dapat menggantikan sebagian tugas guru? Lalu kalau misalkan iya, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang guru agar perannya itu tidak digantikan oleh teknologi, Bu? Oke. Peran guru itu sebenarnya tidak bisa digantikan oleh apapun sebenarnya. Tetapi di zaman digitalisasi ini mau tidak mau, guru harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini sangat membantu, tetapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya tugas guru. Itu yang perlu diingat. Membantu, tetapi tidak sepenuhnya itu bisa menggantikan. Misal, membantu dalam arti kata, misalnya di dalam pengelolaan nilai. Kalau dulu kan menulis nilai itu kan manual, menulis raport manual. Kalau orang yang tulisannya bagus, terang, terbaca oleh orang tua murid, enak menulisnya. Tapi tidak semua orang memiliki itu semua. Ada yang tulisannya kecil-kecil, sehingga menggunakan kaca pembesar. Ada yang tulisannya seperti itu. Kalian sudah paham itu kan? Nah, dengan adanya kemajuan teknologi di dalam pengelolaan nilai, apalagi ada aplikasinya, itu betul-betul sangat membantu. Misal, kita membuat soal pun, sekarang kan enak pakai Google Form itu, atau lewat satu lagi saya lupa, ada Classroom, tugas-tugas lewat sana, itu kita tidak manual lagi. Ketika Google Form itu, anak-anak menjawab soal-soal lewat Google Form, itu salah benar langsung ini kan, langsung terperiksa, sudah itu nilainya sudah ada. Tinggal kita memindahkan langsung nanti di kolom penilaian itu sudah ada. Nah, itu sangat membantu, menghemat waktu. Begitu juga di dalam penyampaian materi, itu seperti saya katakan tadi kan, kalau kita menjelaskan dengan mulut, kalau pelajaran, kalau matematika yang ilmu eksakta itu enak, itu 1+1 tinggal tulis rumus, kita buat soal, anak-anak mengerjakan. Kalau ini namanya ilmu sosial atau bahasa Indonesia, ini mulut ini harus berperan aktif, harus ceriwis jelaskan. Itu kalau dari jam pertama sampai jam terakhir, itu masuk kelas, itu pulang-pulang sudah tinggal capeknya, tinggal sisa-sisa tenaga. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi itu terbantukan. Jadi istilahnya sedikit berbicara, tapi hasilnya nyata. Tapi tidak semua itu membantu. Ya, kemudian membuat soal, kemudian juga evaluasi, sampai sekarang nilai rapot. Nah, adik-adik lihat kan sekarang rapot itu sudah tidak lagi dalam bentuk tulisan tangan, tapi sudah dalam bentuk lembaran yang di-print. Dulu ijazah kan ditulis tangan, tapi tahun 2025 pertama sekali ijazah sudah dalam bentuk itu seperti rapot. Jadi di-print. Jadi tidak lagi susah-susah menulis. Ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kalau ijazah ditulis tangan itu ada kenangan tersendiri, ya kan? Untuk dipalsukan tidak mudah. Tapi kalau ini memang lama. Kalau itu kita masukkan, nah ini mempermudah teknologi tadi aplikasi. Masukkan nilai-nilai, kita masukkan nama ini sudah, identitas murid, sudah nanti keluarnya dalam bentuk lembaran, tinggal kita print. Itu membantu. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru biar tugas-tugas guru itu tidak semuanya digantikan atau tergusur oleh teknologi? Yang pertama tugas yang dimiliki guru itu adalah tugas membimbing, menurut saya. Karena yang namanya membimbing itu tidak bisa digantikan oleh alat, itu harus manusia. Harus ada interaksi. Kita seperti ini face-to-face memang, tapi kesannya beda kalau kita bertemu langsung. Apalagi anak-anak SD dengan sentuhan yang mereka tantrum, yang kesana kemari kita tarik, itu ada. Yang mana nak, yang soalnya susah, oh ini seperti ini, kita mendekati, oh ini seperti ini caranya begini. Nah itu, kalau membimbing itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kemudian kadang siswa itu kan ada yang drop, yang down. Nah bagaimana kita memotivasi? Tidak bisa dengan menggunakan teknologi atau dengan alat. Kalau gurunya ngomong, kamu pasti bisa, kamu harus semangat, itu kan beda. Ada semacam ibarat kita haus, ada yang memberikan air minum. Nah seperti itulah kalau seorang guru memotivasi muridnya. Itu jadi kompetensi yang harus dimiliki itu kompetensi dalam membimbing atau istilahnya coach. Kemudian memotivasi siswa,
Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial. Mau tidak mau, keterampilan sosial misalnya interaksi antara guru dengan murid. Bagaimana seorang guru menghadapi murid, cara dia berinteraksi, murid yang seperti ini, harus memahami. Seorang guru, makanya sekarang di kelas itu berjenjang, itu dibatasi. Kalau SD satu kelas itu harus 28, SMP 32, SMA 36. Kenapa? Dengan rasio seperti itu diharapkan bisa seorang guru itu bisa bisa membimbing dan memotivasi murid-muridnya. Kalau kebanyakan itu tidak sanggup. Makanya ada pembatasan di dalam jumlah murid setiap kelas. Kalau lewat dari itu biasanya dapodiknya merah. Dapodiknya merah dan guru yang mengajar di situ kalau dia sudah sertifikasi tidak terima. Kemudian juga berakibat dari dana bos. Itu banyak ininya kaitannya. Untuk sementara itu jawaban saya. Baik Ibu, jadi tuh teknologi itu tidak bisa digantikan ya Bu, seorang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya. Nah, juga tuh seorang guru harus bisa meningkatkan cara membimbing, Ya, motivasi dan juga memiliki keterampilan yang lebih baik lagi ya Bu. iyalah. Harus bisa mengupgrade setiap saat. Iya, baik Ibu. Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir Ibu. Boleh. Jadi tuh dalam konteks idealitas profesionalisme guru yang menekankan kode etik, kompetensi pedagogik, dan integritas. Jadi bagaimana Ibu melihat realitas di lapangan ketika digitalisasi membawa tantangan baru seperti etika penggunaan teknologi, kesenjangan kompetensi digital, serta perubahan pola interaksi guru dengan siswa. Jadi upaya apa yang menurut Ibu paling krusial untuk menjaga profesionalisme tetap terjaga di tengah arus teknologi? Kalau kita lihat tantangan utama di lapangan tentang digitalisasi terhadap profesionalisme guru, yang di lapangan ini kalau saya lihat ada 3 poin yang harus kita perhatikan kalau menurut saya. Karena sehari-hari di lapangan yang saya lihat. Pertama menurut saya itu etika penggunaan teknologi. Artinya kembali lagi ke awal tadi, kita harus bisa menggunakan terutama medsos itu dengan sebijak-bijaknya. Kita tahu banyak sekali penyalahgunaan teknologi. Misal dalam mencari uang dengan membohongi orang, menipu. Nah, kalau kaitkan dengan guru, ini banyak sekali kita tahu banyak sekarang guru-guru yang jadi konten kreator. Ya kan? Tentang pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru itu dituntut untuk memberikan batasan antara ranah pribadinya sebagai dia pribadi, misalnya Kalista secara pribadi, juga Kalista sebagai seorang guru. Seperti itu. Nah, terkadang kita lupa. Mungkin adik-adik juga banyak melihat, mohon maaf, guru-guru dengan masih memakai pakaian seragam, pakaian kerja, terutama pakaian PGRI itu merupakan simbol kan seorang guru. Itu di TikTok joget-joget, mungkin tujuannya ingin memperkenalkan diri, oh ini dari sekolah ini. Tapi di satu sisi itu tadi, sebagai guru kan kita harus memberikan contoh yang baik. Itu kalau dilihat oleh murid-murid kita bagaimana itu? Nah, itu terkadang kita tidak bisa memberikan membuat batasan antara kita seorang guru dan kita sebagai orang biasa. Itu menurut saya. Kemudian terkadang juga di etika penggunaan teknologi itu sekarang lagi marak bullying. Bullying itu marak sekali. Terkadang tanpa kita sadari, misal seorang guru, anak-anak jangan suka membullying anaknya. Terkadang secara tidak sadar seorang guru itu dengan kata-katanya membullying anak didiknya sendiri. Terkadang. Contoh, kamu itu ya tidak pernah buat PR, lihat ini membanding-bandingkan itu termasuk ini mempermalukan murid. Kamu tadi kemana? Ibu lihat tadi, itu dari tadi tidak mengerjakan soal. Kamu tidak buat PR, itu di depan teman-temannya. Itu salah satu yang tidak bisa kita inikan. Secara tidak sadar. Padahal secara etika seorang guru itu kan menasihati murid-muridnya, anak-anak jangan suka membuli kawan-kawannya. Tapi terkadang kita sendiri tidak usah jauh-jauh yang tadi. Atau kita terkadang dari sisi fisik, maaf, yang tinggi itu sering ditanya, anak-anak itu kamu si tiang listrik sini. Terkadang kan seperti itu, murid-murid yang lain itu ikut teman-temannya. Kita kadang tidak sadar. Memang murid itu punya ciri khas tersendiri. Yang paling bisa dilihat ciri khas itu dari fisik. Itu secara tidak sadar. Tuh. Kemudian juga terkadang etika penggunaan teknologi itu kita tidak tahu mana berita yang hoax, mana yang bukan. Kadang kita dapat informasi kan, ya. Mulai kita tidak melihat apakah itu sumbernya memang benar atau tidak. Kita langsung teruskan ke tempat yang lain padahal itu hoax. Itu banyak sekali. Contoh tidak usah jauh-jauh. Salah satu program pemerintah untuk menyehatkan anak-anak sekolah adanya program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Itu sekarang banyak orang tua yang tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk disuntik oleh pihak puskesmas. Karena hoax itu diberita katanya. Kalau disuntik nanti seperti ini. Nanti sakit, efeknya ini. Nah itu. Yang kedua, kesenjangan kompetensi digital. Mengapa kesenjangan? Itu tadi, perubahan peran guru itu kita harus bertransformasi. Terkadang ada beberapa guru yang sulit untuk bertransformasi atau melakukan perubahan. Mereka sangat nyaman di posisinya. Mereka tidak mau mereka tetap maunya di zona nyaman. Tidak mau beralih ke zona yang lain. Contoh itu tadi, kita kan dituntut untuk menguasai teknologi. Tapi ada beberapa rekan guru yang sulit, sudahlah, sudah tua juga. Padahal masih lama pensiunnya, guru kan 60, masih 40 itu kan masih lama. Tapi itu tadi, malas untuk berubah. Tuh. Kemudian kesenjangan kompetensi digital itu kalau dulu kan guru itu hanya sebagai penyampai materi, ya kan? Adik-adik mungkin mengalami gurunya hanya mengajarkan misalnya interaksi sosial adalah ini. Pokoknya ini paling bertanya. Jadi menurut kamu apa? Nah, paling timbal balik seperti itu, 2 arah interaksinya.
Tapi di zaman sekarang dengan adanya teknologi digitalisasi itu, guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tapi juga menjadi apa ya, sebagai fasilitator. Mengapa dikatakan sebagai fasilitator? Ya itu tadi sebagai mediator menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Guru itu sekarang tidak lagi bawa yang ini, misalnya kalau guru IPS bawa bola dunia globo itu ke kelas. Sekarang tidak ada. Terangkum dalam satu genggaman, cuma bawa laptop yang ringan, sudah. Bawa Infokus, tidak usah susah-susah. Itu. Jadi ini jadi harus jadi apa? Sebagai pembimbing juga. Jadi tugasnya sudah bertambah. Nah, ini memerlukan apa ya? Kemampuan pedagogik baru di dalam merancang pengalaman pembelajaran kepada siswa, bagaimana siswa atau murid itu dalam proses pembelajaran itu senang atau nyaman. Tuh. Kemudian juga akses infrastruktur, mau tidak mau ini, ya kesenjangan kompetensi digital tadi, kota besar dengan daerah pedalaman akses internetnya sangat berbeda. Itu yang ketiga, yang terakhir itu perubahan di dalam interaksi antara guru dengan murid. Kan kalau kita interaksi online seperti ini kan online, beda kalau kita bertemu langsung, bertatap muka langsung. Ini namanya interaksi tidak langsung kalau pelajaran IPS. Karena ada media yang membatasi kita, yaitu Zoom ini. Tapi kalau kita interaksi langsung itu beda. Contoh ketika bertemu teman salaman, ada rasa apalah. Nah, itu yang membuat ini perubahan pola interaksi itu. Kemudian, tapi ada bagusnya juga. Contoh, kami sekarang guru-guru banyak yang lewat Zoom seperti kita sekarang, jarak tidak lagi menjadi penghambat untuk kita menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Contoh, kalau misalnya kalian mau wawancara saya harus pergi ke Palembang, naik pesawat, entah itu kan butuh dana. Kalau sekarang tidak, cukup kita menyediakan akses internet. Kita bisa bertatap muka seperti ini. Kemudian pengelolaan perhatian siswa. Nah, ini yang perlu kita ini. Terkadang kalau ada media teknologi itu anak-anak perhatian sudah terpecah. Nah, bagaimana cara guru supaya antara perhatian siswa itu ke layar itu dengan kita sebagai seorang guru. Kemudian juga ada batasan profesional. Contoh, tidak kita pungkiri di setiap sekolah di kelas-kelas itu ada yang namanya grup WA. Ya kan? Orang tua terus, Bu, anak saya seperti ini apalagi SD. Itu kalau tidak batasi itu 7/24. 7 hari itu mulai tidak kenal hari libur atau hari Minggu. Ada saja yang ditanyakan. Kemudian 24 jam, terkadang jam 10 malam, kadang jam 12, kadang pagi-pagi itu sudah ada orang tua murid itu yang ngechat. Kalau kita tidak beri batasan, itu kebablasan. Makanya harus ada batasan profesional. Kemudian pertanyaan apa lagi? Upaya apa tadi? Apa dek? Saya lupa. Upaya apa yang Ibu paling krusial untuk menjaga profesionalisme tetap terjaga di tengah arus teknologi ini, Bu? Oh iya. Kalau menurut saya dari beberapa pengalaman dan bacaan, yang pertama itu yang harus kita usahakan, yang paling penting itu mau tidak mau meningkatkan kompetensi digitalisasi kita itu. Tapi peningkatan kompetensi itu secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti cukup sudah, aku sudah memahami yang A, tetapi ternyata ada yang B. Nah, itu kita harus ikuti terus. Jadi meningkatkan kompetensi digital yang berkelanjutan, artinya terus. Karena menuntut ilmu itu, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur. Ada lagi pepatah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi artinya terus, tidak berhenti sampai situ. Kemudian upaya yang kedua menurut saya adanya penguatan etika dan integritas digital. Tuh, apa? Misal, ada panduan etika seperti grup itu tadi, di grup WA tadi kan, atau anak-anak ketika dalam penggunaan itu, kalau di sekolah ada yang namanya kesepakatan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama dalam pembelajaran. Di setiap kelas sekarang, di semua jenjang sekolah itu ada kesepakatan kelas. Jadi ketika misalnya adik-adik nanti mengajar IPS masuk kelas, di awal itu harus buat kesepakatan kelas. Misalnya bagaimana cara bertanya, nanti apa yang boleh dilakukan, misalnya kalau izin ke WC bagaimana, itu harus dibuat. Nah itu. Jadi ada panduan. Kemudian juga di dalam setiap materi ketika kita mengajar, masukkanlah pendidikan karakter itu. Misal bagaimana kalau ketemu orang yang lebih tua di jalan, sikapnya masukkan. Atau misalnya bagaimana cara misal ketika masuknya jam untuk ibadah, kita harus ibadah. Nah, apalagi sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia itu harus dimasukkan di dalam setiap materi yang kita ajarkan itu. Kemudian juga yang tak kalah penting di dalam penguatan etika itu, kita guru itu harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan. Guru itu digugu dan ditiru. Berat tugas kita sebagai guru. Kalau kita ingin murid kita misalnya pakai baju yang rapi, kita harus berpakaian rapi. Kalau kita ingin murid kita kukunya itu tidak panjang, kuku kita tidak boleh panjang. Kalau kita ingin murid kita jangan sampai datang terlambat, kita tidak boleh datang terlambat. Jadi kita itu teladan bagi murid-murid. Apalagi kalau adik-adik ngajar SD, waduh idola betul kita. Kadang anak-anak SD itu benar, kita datang itu langsung dipeluk. Apa yang kita pakai, apa yang kita katakan itu jadi panutan bagi mereka itu. Kalau SMP dan SMA itu anak-anaknya sudah remaja kan ini, jadi tidak begitu lagi dengan guru. Tuh. Kemudian upaya yang ketiga kalau menurut saya menjaga sisi humanis atau kemanusiaan di dalam pengajaran. Jadi kita tidak harus kita tidak harus support. Jadi sisi kemanusiaan kita itu harus ini. Contoh, ada pada saat kita mengajar ada murid yang tidak konsentrasi. Kita harus tahu. Sebagai seorang guru kita harus tahu murid yang betul-betul konsentrasi, yang pura-pura, yang yang dia bohong, itu kita harus tahu. Nanti adik-adik mempelajari dalam psikologi. Itu hanya dengan melihat. Itu lama-lama nanti bisa. Kalau
Jadi menjaga sisi humanisme, ketika murid kita sedih, kita harus bisa memberi motivasi. Ketika murid kita misalnya tidak bisa mengerjakan soal, kita harus membimbing, kemudian kita memberi empati dan sebagainya. Itu sisi humanisme seorang guru. Itu kalau menurut saya. Jadi secara keseluruhan, upaya krusial itu bagaimana adaptasi kita yang proaktif. Jadi kita menerima perubahan itu, tetapi kita juga harus aktif. Tapi harus juga didukung dengan infrastruktur, misalnya pelatihan, kemudian adanya komitmen, kemudian juga komitmen etika guru di dalam memanfaatkan teknologi itu untuk kemajuan di dalam pembelajaran. Itu menurut saya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan udah selesai. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risa. Oke. Baik, terima kasih Kalisa untuk menanyakan dua pertanyaan terakhir. Nah, jadi di sini aku ingin membacakan sedikit kesimpulan dari wawancara ini. Itu kesimpulannya adalah peran guru di era teknologi mengalami transformasi yang besar. Nah, tetapi profesionalitas guru harus tetap dijalankan. Guru harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kompetensi digital, menjunjung etika serta memperoleh dukungan dari institusi. Teknologi ini membantu, tetapi tidak menggantikan peran guru sebagai pembimbing karakter dan pengelola pembelajaran yang humanis. Baik. Mantap itu kesimpulannya. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silahkan yang dokumentasi.